ya setan tuh pinter kan. Iya. Ya di dalam rapat gerejawi juga ada setannya kan. Iya ada. Ya, yang ngerasuk pikiran kita, Iya, yang iya. sampai gobrak meja, nguka Iya. mata. Itu Bapak bukan sih waktu itu? Selamat malam Bapak-bapak. Selamat ketemu kembali. Selamat ketemu kembali. Semoga tidak ada kebosanan di antara kita. Belum Ya, akan berarti. Iya. Oke, hari ini kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi seputar fenomena-fenomena dan dinamika bergereja. Yang aku soroti dan aku rindu kita sama-sama dalemin hari ini, kita obrolin hari ini tuh soal organisasi gitu ya. Semua lini hari ini di dunia pasti ada organisasi-organisasi gitu ya. Ada banyak organisasi ragam banget, dari politik, sekolah bahkan ya. Bahkan yang bisnis sekalipun ada organisasinya. Yayasan juga ada organisasinya begitu. Karena ya. itu yang menata untuk bisa teratur. Betul. Itu yang aku lihat satu hal yang Tuhan kasih buat kita bisa ngatur segala sesuatu dalam organisasi. Cuman yang aku lihat adalah gereja punya organisasi, gereja berorganisasi. Tapi aku lihat faktanya nih ya, fakta di lapangan yang aku lihat kok kayaknya agak sulit untuk membedakan. Perselisihan terjadi di gereja maupun di luar. Di gereja bahkan kayaknya lebih parah. Kayaknya lebih parah tuh. Cuman akhirnya mungkin yang harus kita renungkan sama-sama, kita bahas sama-sama, seperti apa sih organisasi di dalam gereja. Kira-kira ada bedanya nggak? Mungkin sama-sama berkonflik, sama-sama berselisih, sama-sama mengejar satu tujuan, tapi adakah yang membedakan? Dan itu yang harusnya kita dalami bersama sebagai satu tubuh Kristus gitu, ketika mau berorganisasi. Nah, mungkin bisa mulai dari siapa dulu? Silakan. Dulu, Ya, tapi kalau kita bicara organisasi ya, nggak ada organisasi yang tanpa konflik ya. Sepakat. Organisasi itu hanya sarana penataan struktural kan. Ya, metode bagaimana kepemimpinan diatur dengan rapi. Yang sebetulnya adalah bukan organisasinya, tapi orang-orang yang di dalam organisasinya. Itu saya kira yang bikin ribut kan orangnya kan. Bukan menyalahin organisasinya gitu ya. Tapi orang yang di dalam organisasi itulah yang seharusnya mungkin harus diamati. Iya. Bahkan sangat ribut. Iya. Ribut banget di dalam. Karena kemungkinan gini ya, orang yang ada dalam organisasi gereja itu kan mempunyai jiwa seolah-olah tanda petik ya, membawa kebenaran kan. Betul. Jadi saya mau membela kebenaran yang ada. Wadahnya memang organisasi. Iya. Nah, ketika kita membela kebenaran, menurut saya kira itu yang bikin konflik. Betul nggak? Karena kebenaranku belum tentu kebenaranmu kan? Betul. Kebenaranmu belum tentu kebenaranku. Iya. Nah, apa kita mau relatif kalau itu? Nanti dalam menjalankan organisasi ini. Berarti yang aku lihat dari pernyataan Pak Nathan tadi, ada ego yang dibawa. Ada, maksudnya ini pandanganku, itu pandanganmu, tapi jadinya ayo kita adu-aduan pandangan siapa yang benar. Nah, kadang-kadang itu yang memicu konflik. Kita mungkin itu yang fenomena yang paling sering, perselisihan dan kritik dan lain sebagainya. Iya, karena sebetulnya gereja itu kan terdiri dari orang yang berbagai macam, beragam ya. Terus kita juga mesti tahu latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, latar belakang sekolahnya di mana. Nah, jadi manusia itu kan sebetulnya di dalam dirinya tuh ada yang namanya tuh worldview. Worldview itu adalah seperangkat nilai-nilai yang dia percaya itu sebagai pegangan prinsip hidup dia gitu. Nah, seperangkat nilai-nilai ini dibentuk dari komunitas gitu. Nah, keluarganya beda. Mungkin yang satu luka batinnya di mana, yang lain luka batinnya di mana, value keluarganya beda, terus nanti sekolahnya juga beda kan. Dari Belum lagi kecil kampusnya.
teman-teman bergaulnya ya beda-beda di semua kan. kampung, Iya. Nah, itu kan kampung desa, kampung kota Iya. beda. nah semuanya itu kan membentuk nilai-nilai kan. Termasuk dia kuliah di mana, terus dia kuliah jurusan apa, terus sampai dia nanti kerja di mana. Itu komunitas itu membentuk nilai-nilai, Jas. Jadi waktu dia bergabung di dalam satu gereja, apalagi kalau dia baru pindah dari gereja lain ya, bukan di gereja yang sama, itu tambah rumit lagi kan. Nilai-nilai yang dibawa tuh berbagai macam, dan bagaimana orang yang dengan pre-knowledge yang berbagai macam, dengan background berbagai macam ini bisa menemukan satu decision making yang bisa selaras sama maunya Tuhan gitu. Nah, itu kompleks Ya, kan. berarti persoalan kita bukan kepada organisasi yang akan kita dalami, tetapi orang-orang yang menjalankan organisasi itu. Betul, manusianya itu. Saya kira itu yang jadi basic yang utama. Oke. Ya. Berarti kita bicara soal manusia-manusia yang ada di dalam organisasi, begitu ya? Ya, sehingga tadi kan Iyu katakan kan, apa bedanya organisasi sekuler dunia dengan organisasi gereja ya. Kalau bilang organisasinya, strukturnya bisa-bisa nggak ada bedanya. Bisa-bisa sama ya. Sama juga, Betul. karena kita ambil dari teori-teori semua organisasi, manajemen semuanya bisa kita pakai. Yang penting tujuan tercapai dengan goal yang jelas melalui organisasi yang jelas pula kan. Nah, kalau itu sudah tertata api, ternyata orang yang di dalamnya. Nah, berarti fokus kita adalah bagaimana orang-orang itu yang ada di dalam organisasi itu menjalankan organisasi gereja. Nah, baru di situ kita bisa melihat, oh ini bedanya ini. Organisasi gereja itu mesti begini, dalam bentuk orang yang menjalankan gitu ya. Berarti ada kesepakatan nilai. Boleh aku bilang, betul, ada kesepakatan nilai-nilai yang ini lebih boleh cocoknya dibilangnya sebenarnya worldview. Yes. Karena worldview itu satu set rangkaian nilai yang banyak itu yang membentuk satu yang namanya, jadi kalau worldview itu biasanya dibilang gini, pandangan dunia, bagaimana seseorang itu memandang dunia, memandang gereja, memandang organisasi, memandang orang lain gitu. Kompleks sih di worldview itu ya. Jadi kayak kosmosnya orang itu gitu, kayak universe-nya orang itu gitu. Nah, masalahnya worldview ini dibentuk dari mana? Kadang-kadang kita bawa worldview-nya perusahaan, worldview-nya ekonomi, worldview-nya manufaktur, atau dalam tanda kutip culture kapitalisme di luar sana, dibawa masuk ke gereja. Sedangkan bukan yang saya bilang di luar sana totally evil ya, culture di luar sana enggak, tapi half evil, half truth. Masalahnya di dalam company itu ada culture tertentu yang dibawa ke gereja, dan dia nggak sadar bahwa itu dibawa ke gereja, dia merasa itu benar karena di perusahaan saya jalannya begitu. Nah, ternyata measurement dia juga ditariknya dari perusahaan sama mungkin dunia konsumerisme gitu, ditarik ke gereja. Jadi kan hitungnya jumlah penjualan gitu. Nah, nanti begitu di gereja measurementnya juga sama, cuma jumlah jemaat aja. Padahal kan organisasi gereja itu kan lebih daripada sekedar jumlah jemaat. Iya. Gitu. Karena ada yang hal-hal lain yang jadi measurement gitu. Nah, itu contoh-contoh singkat aja. Jadi bisa kita bawa nih berarti culture dari luar ke dalam. perlu ada dasar pijak yang sama. Nah, itu dia Pak. Itu yang kan kita lihat. Itu yang harusnya saya tanyakan. Iya. Jadi saya nanya itu Oh, Pak. Iyu mau tanya itu? Iya, Bapak kenapa jadi Bapak yang nanya? Ya, sekarang aku tanya kamu aja, tanya kamu ya. Berarti Kan contekannya di sini organisasi aku gereja- yang nanya itu. Iya. Berarti organisasi gereja itu perlu Ada dasar pijak pijakan worldview yang sama. Sama. Nah, apa itu Pak? Kira-kira ini kan satu udah emeritus, Iya. satu Masih masih aktif. masih akan emeritus. Iya. Aku Masih lama, masih sangat lama. Iya, ya. kamu. Jadi mungkin anggaplah aku nih yang paling muda, jadi mau denger nih kira-kira dari Pak Nathan, Ko Onil, akhirnya dasar pijakan apa yang harus kita pegang ketika manusia-manusia itu berorganisasi di dalam gereja? Kira-kira apa nih yang Ya, harus kita pegang kalau gitu? lihat coba ya, Onil ya, saya akan mulai dengan sejarah gereja dulu lah ya. Iya, iya. Jadi ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid ya, Tuhan Yesus naik ke surga, lalu murid-murid di Yerusalem, Roh Kudus datang, peristiwa Pentakosta ya. Lalu gereja berjalan dipimpin oleh para rasul. Para rasul habis, balik ke surga, dipimpin oleh bapak-bapak gereja. Betul. Lah, mulai disinilah bapak-bapak gereja yang kemudian menyimpang daripada kebenaran, yang you bilang tadi latar belakang masing-masing itu mempengaruhi gereja, yang seharusnya gereja mempengaruhi dunia kan, tapi dia kan kebalikan.
ya orang-orang dunia, ya kalau Calvin mengatakan bahwa orang berdosa itu hanya dosa yang dilakukan kan. Ya. Nah, itu yang dibawa masuk ke dalam gereja. Ya. Nah, sehingga akhirnya gereja menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang sangat jauh, termasuk sampai konsep keselamatan apa kan. Ya. Nah, lalu kemudian muncullah Martin Luther dengan 95 dalil itu yang sebetulnya memprotes, mendobrak gereja yang sudah jauh dari kebenaran. Ya. Nah, Luther ingin mengembalikan gereja, ayo kembali kepada Alkitab. Nah, inilah yang nanti kita akan melihat dasar pijak ya utama itu adalah yang Alkitab itu ya. Orang atau bukan orang, banyak penafsir menangkapnya begini. Martin Luther itu merobohkan bangunan yang sudah ya kita anggap tua aja ya. Sudah tua menyimpang, robohkan semuanya ya, gereja itu robohkan total. Lalu John Calvin itu yang memberikan basic dasar, yang membangun kembali dengan 3 pola yang memang sudah dirusak oleh bapak-bapak gereja ini. Tentunya bapak gereja yang nggak benar ya, yang sola scriptura, ya, sola fide, sola gratia kan. Ya, jadi Alkitab yang jadi firman Tuhan, dasar firman Tuhan itu sudah hilang, sudah bukan. Betul. Ya, yang ada tadi unsur-unsur worldview-nya siapapun boleh masuk, egonya termasuk. Betul. Ya. Dan nanti ketika kita bicara ego, memang apakah kita orang yang begitu masuk organisasi gereja itu nggak ada egonya? Loh, aneh loh kalau nggak ada egonya tuh, Pak. Ya bisa enggak kamu nggak punya ego? Kayaknya nggak mungkin. Ya pasti nggak mungkin. Pasti ada. Rasa kepingin itu ya. Iya. Iya. HP gua lu kepingin juga kan? Enggak, Android paling baik. ya, kembali kepada firman Tuhan ya. Lalu kemudian yang menyimpang lagi sola fide. Kenapa Luther sama Calvin tuh getol-getolnya hanya karena iman? Karena keselamatan tuh sudah menyimpang jauh dari firman Tuhan kan. Ada surat penghapusan dosa dijual macam-macam. Baru wah dosanya tahun depan bisa gua beresin sekarang. Hebat banget kan gitu kan. Keselamatan berdasarkan usaha ya. Iya, usaha dan duit. Iya, dan duit. Yang bisa beli banyak kan banyak. Betul. Itu kan. Ya, surat penghapus dosa itu kan mati-mati yang paling seru ya. Jadi sola fide yang hanya karena iman kita diselamatkan sudah nggak ada di gereja. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. Yang karena anugerah tuh ya. Kita kan keselamatan yakin bahwa anugerah aja, pemberian aja kan. Iya. Tapi itu kemudian yang dikoyak-koyak gitu ya. Berarti kalau tadi Panatan singgung-singgung soal sola, berarti apakah sola-sola inilah yang harusnya jadi dasar dari gereja untuk menjalankan misinya? Dalam hal ini tadi kita ngomong soal organisasi gereja, manusia-manusia yang ada dalam situ, berarti apakah ini adalah dasarnya yang harus sama-sama kita lah, dan manusia-manusia. Kalau lu ngomong manusia-manusia yang lain bukan manusia atau lu bukan manusia. Orang-orang kita yang menjalankan di situ ya. Gereja-gereja mungkin yang khususnya Presbyterian kan, yang Calvinis dan Reform kan. Nah itu golongan itu ya pasti mendasarkan segala sesuatu itu di 3 sola itu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kita lihat denominasi kan macam-macam kan ya. Ada Baptis, ada Anabaptis, ada yang Lutheran, ada yang Evangelical, ada yang Reform ya. Ya semua denominasi itu ada kelebihan kekurangan masing-masing kan. Ya, tapi kita bersyukur perumpamaan Paulus bahwa gereja itu adalah satu tubuh. Ya. Berarti apapun denominasi itu ya mestinya kita hayati balik pada Alkitab ya satu tubuh gitu ya. Dengan kelemahan masing-masing. Nah kita sekarang akan bicara denominasi kita yang Presbyterian itu yang Presbyterian yang kembali kepada basic Calvin memberikan dasar gereja itu apa. Ya, supaya basicnya itu yang nanti akan kita pegang kan. Ya, jadi kalau dikatakan sola scriptura, maka berarti apapun yang dilakukan gereja itu harus berdasarkan firman Tuhan. Mungkin Presbyteriannya dijelasin dulu Pak. Betul. Biar pada ngerti apa nih, sih kan kita punya denominasi Presbyterian. Nah itu tuh apa artinya?
Iya, presbyterial itu kan dari presbyteros yang artinya penatua. Jadi oke. gereja ini dipimpin oleh banyak penatua, Iya. jamak. Ya, Banyak nggak bisa family system. Oke. Ya, Oh, itu oke. ya misalnya lu suami istri, misalnya. Ya, ya. Maaf Cik Olin. Ya. KKN. Ada gue juga. Ya, ini ketua gereja, you bendaharanya, Oh, oke. anak-anak Satu keluarga sekretarisnya, semua. satu keluarga semua. Menjadi penatua. Itu, ya. Itu nggak pernah ada di dalam Alkitab, Iya. nggak pernah ya. Jadi gereja presbyterial itu nggak mengatur siapa yang layak atau yang boleh menjadi pemimpin gereja. Itu penatua-penatua yang diusulkan oleh jemaat. Iya. Ya. Iya. Oke. Presbyteros penatua. Penatua itu memang dipilih orang yang memang tua. Iya. Ya. Tua bukan saja usia kok langsung melihat tua gitu kan, tua paling tua. Iya, paling- harusnya berarti masih jadi penatua. Iya, ya jadi berarti ke depan ya ayo kita cari orang muda-muda ya untuk jadi penatua ya. Iya. Penatua yang dimaksud dalam Alkitab adalah penatua yang mateng pikirannya, dewasa kepribadiannya, dewasa spiritualnya, hidup rohaninya ya. Lalu betul-betul cinta Tuhan itu kelihatan. Kelihatan yang bukan dilihat-lihat nol ya, bukan ya. Realita dalam keluarganya ya. Ya. Dan itu kan tidak dibatasi usia kan? Tidak dibatasi Ya, usia. ya, kalau kita bicara spiritual kan nggak dibatasi usia ya. Spiritual itu Sekalipun- malah sesuatu yang menurut saya unik sih. Ada yang tua tapi nggak terlalu spiritual, tapi ada yang muda lebih spiritual. Jadi kadang-kadang kalau kita Iya. pikir kalau di gereja itu makin senior makin rohani, menurutku nggak juga. Karena kedewasaan rohani itu kan karunia Roh Kudus ya. Iya. Termasuk yang sudah emeritus. Ya emeritus juga belum tentu spiritual. Ups. Udah jangan dengerin Ya, gua iya. ngomong. Kita lanjut, kita selesaikan di sini. Oke. Kita kembali itu kurang lebih semoga yang nonton juga sama Iya. kita ngerti presbyterian itu Iya. seperti apa. Ya, jadi tetap dikendalikan, penatua itu diberikan hak oleh Tuhan untuk mengatur roda organisasi gereja. Berarti ini. suara kolektif lah ya. Berarti ya Ya, kolektif untuk bisa menjadi penatuanya Menjadi kan. penatua. Ya, dan juga nggak ada loh mencalonkan aku mau jadi penatua ya. Iya. Nggak bisa. Ya, kalau memang jemaat tidak menghendakinya. Ya, jadi decision Oke. making gereja itu dalam Presbyterian itu adalah decision yang kolektif sifatnya. Iya. Bukan dari satu orang pendeta yang super gitu, yang semua dari dia kan nggak gitu ya. Iya, iya. Jadi pendeta pun sebagai anggota dari kepenatuan itu ya. Iya, Iya, jadi Presbyterian. pendeta menjadi bagian dari presbyteros Penatua-penatua ini, itu. penatua ini yang sama-sama menjalankan itu. ya. Hmm. Nah, kalau ketika gereja itu dipimpin oleh penatua yang demikian, dengan basic yang sudah dibangun sola scriptura, maka berarti seharusnya program-program gereja, Iya. rapat-rapat gereja, ya, pergumulan masalah-masalah gereja itu balik basic firman Tuhan ngomong apa sih? Iya. Firman Sola Tuhan scriptura. bicara apa? Nah, menurut saya ya, dan bukan menurut saya, tapi itu kebenaran yang real. Ketika konflik itu bisa muncul dan kemudian kembali kepada Alkitab, hasilnya apa? Harusnya kalau konflik terus muncul Kan bisa, konflik kan konflik. belum tentu gua sama lu sepaham kan? berantem nih kita. Ya berantem karena saya membela kebenaran menurut saya gitu ya. Lu juga ngotot terus kebenaranmu. Kita kena konflik kan? Ya, ada You- dua pihak you nonton, nih. ya, Nonton. nonton kita konflik gitu ya. Dan konflik itu kadang-kadang bisa ya setan tuh pinter kan? Iya. Ya di dalam rapat gerejawi juga ada setannya kan? Iya, ada. Ya, oh ya, yang ngerasuk pikiran kita, Iya, yang sampai gobrak meja, muka Iya. mata. Itu Bapak bukan sih waktu itu?
Enggak penatan enggak pernah begitu sih selama aku jadi penatua enggak kelihatan sih. Ih, nggak tahu tahun lalu kan. Enggak sebelumnya ya. Kalau yang Nggak lain tahu. kalau yang lain ada lah. Enggak tahu ya. Waktu itu aku lihat. Lu belum tahu marahnya gua aja gitu ya. Nah, ketika Soalnya baru aku jadi Iya. penatuanya. Ketika muncul ya, muncul Berantem nih. berantem. Balik firman Tuhan kan. Mm-mm. Oh, ketika balik ke Nah, firman saya Tuhan. punya pengalaman nih, luar biasa ya. Masih ingat saya sekarang baru muncul ya. Gua kan dari Solo, masuk Surabaya kan. Orang Solo itu kan halus-halus. Iya. Iya. Loh itu diakui di seluruh dunia loh ya. Iya. Gak gebrak-gebrak Solo, meja Jogja. ya. Oh enggak, Ya, enggak halus, senyum ya, ramah gitu ya. Pokoknya halus sekali ya. Walaupun saya yang halus ini bisa benci sama lu, tapi gua bisa senyum sama lu gitu. Iya, iya. Anaknya Ya. geleng-geleng Ya, loh itu Pak gaya- di situ. Jadi, oh iya. Jadi saya bisa betul-betul ya gak seneng sama lu ya. Memang Ya, gak seneng, ya, tapi orang Solo Ramah. selalu ramah, Iya. rapatnya baik gitu ya. Betul. Tapi di belakang ya bisa-bisa nggak jalan semua, kan ada istilah sebutan enggih-enggih boten kepanggih. Lalu nggak tahu kan? Enggih, boten. Itu Enggak tahu sih. bahasa Jerman itu. Aku Jakarta sih, jadi enggak. Oh, ya, lu nggak tahu ya? Enggih-enggih boten kepanggih. Iya iya iya, tapi realitanya Enggak jalan. Kenapa gua nggak senang sama lu? Tapi gua bisa baik. Lah, masuk Surabaya, konflik itu jadi. Oh. Ada yang Alkitab dar marah penatuannya, ada gebrak macam puting ini itu ya. Sampai, wih, ini rapat gereja gila-gilaan begini. Wah, sampai saya itu nangis karena ya mesti praktek setahun kan takutnya. Oh, masuk praktek. Masih praktek. Oh, terus. Itu 38 tahun yang lalu. Ya. Sekarang oh, udah iya. Surabaya baik. banget dong. ya, nah, Surabaya banget. Abis itu menariknya apa? Abis itu ya, begitu selesai makan, semua yang gebrak, yang apa-apa itu ngumpul, saling salaman, berpeluk-pelukan, ketawa-ketawa semua. Loh, tak pikir orang tadi sandiwara atau? Ya. Saya sampai tanya, loh tadi juga kan Marah-marah. marah-marah. Iya. Itu kalau dengan orang Solo 3 bulan bisa nggak bicara loh ya. Iya. Iya, simpen terus ya. Maka gua kadang bisa begitu, kalau marah gua simpen terus ya. Nah, tapi jadi orang Surabaya. Orang Surabaya itu belak-belakan terbuka. Iya. Lalu dia katakan, loh untuk apa kita bermusuhan? Kita kan satu saudara. Tadi semua membela seolah kebenarannya masing-masing. Tapi apa sih yang dikatakan firman Tuhan itu? Ini kita pemimpin gereja. Waduh, sambil rangkulan, ketawa, makan, guyon lagi, rapat, sudah mulai tenang lagi. Jadi pihak ketiga Itu nggak ada di Solo, Iya. nggak ada. Solo rapatnya tenang ya. Habis rapat selesai, ya baru ribut. Ributnya keputusan nggak jalan, gitu. Nah, maka tuh kalau kembali tadi ya, basicnya sola scriptura, ya. Iya. Apa-apa. Termasuk ketika gereja menghadapi kasus-kasus. Ya. Gimana sekuler memutuskan? Gimana gereja memutuskan? Ada Mungkin- contoh kasus lagi nggak Pak? Contoh kan kalau menghadapi kasus apa nih? Maksudnya kasus Ya misalnya moral ya, misalnya orang itu memalukan keluarga, ya. Ini orang yang terkenal, begitu anaknya cucunya jatuh langsung dibuang kan, dibuang. Ya. Bahkan ada gereja yang juga buang. Lu tuh menjelekkan nama gereja gua ya. Udah jangan di sini, pindah sana gitu ya. Iya. Buang. Nah, apakah itu betul-betul sola scriptura? Kalau sola scriptura adalah seperti bagaimana ketika Tuhan Yesus melihat orang berdosa. Bagaimana Tuhan Yesus ketika melihat orang itu jatuh. Orang itu dibuang. Ya. Sudah disingkirkan. Bahkan mungkin orang tuanya sendiri udah buang. Ya. Nah, kalau kita scriptura, balik. Ya, sehingga sama seperti pelacur yang ketangkap basah itu ya. Ya. Kan Tuhan Yesus mengatakan siapa yang nggak berdosa, silakan lempari batu. Nah itu pun untuk menerima orang yang demikian pun kadang-kadang di dalam rapat gerejawi kita tuh ribut. yang diributkan adalah
Perlu terima nggak orang-orang yang kayak gitu? Oh, yang bermasalah itu ya? Ya bermasalah, yang mungkin sudah mencemarkan banyak orang. Kalau you bilangnya contoh konkret kan, contoh konkret yang kadang-kadang bisa. Bukan berarti gereja mau kompromi dengan dosa, bukan. Ya. Gereja menghadapi bagaimana orang-orang yang dibuang tanda petik ya, oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh apa. Oh, oke. Cuman yang menarik adalah begini, kalau tadi Pak Nathan bilang kita harus menerima mereka yang bermasalah, ada batasannya nggak menerima ini? Let's say kita pakai contoh lebih konkret, ada yang kita tahu misalnya dia ini mencuri atau selingkuh, let's say kayak gitu. Terus apa doyan gitu. Terus Masih doyan. Doyan. doyan apa maksudnya? Selingkuh sekali ketahuan tapi masih doyan mau lagi gitu. Diterima kayak gitu. gitu. Ya. Diterima ini dalam konteks apa Pak? Diterima ya udah kamu boleh masuk gereja ya, Hobi itu aku gitu. rasa nggak apa-apa. Diterimanya sampai mana? Apakah yang nggak apa-apa kamu melayani ataukah ada hal-hal lain nih? Jadi aku takutnya jadinya gereja nih kesannya baik amat gitu, akhirnya kayak mentolerir kompromi semua dosa-dosa yang menurutku. Nah itu yang kira-kira mungkin gimana tuh Pak? Kalau misalnya ada kasus-kasus tapi kita Ya, harus terima. Kalau kita lihat case-case yang di dalam Alkitab kan, ya siapapun yang berdosa apapun kan nggak pernah dibuang Tuhan Yesus kan. Iya. Ya. Tuhan Yesus selalu mengatakan pergilah Dan jangan ya, dan jangan berbuat dosa lagi. nah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Oke. Heeh. Tapi kalau berdosa terus, ya memang orang itu kan belum bertobat. Kalau misalnya kayak gitu dia belum bertobat maka Ya gereja diurusi tobatnya dulu kan. berarti menerima tapi mengurusi Loh iya. dia dong. Iya. Karena kalau tidak diterima gimana kita bisa ngurusi? Iya. Ya. Tapi orangnya mau loh ya. You mau diurusi enggak? Iya, Ya. iya. Kalau enggak mau diurusi ya silahkan. Iya. Ya. Itu kan ayat tuh aduh saya senang sekali. Buluh yang terkulai. Nanti nangis lagi Apa? tisu mana? Oh, buluh yang Awas jangan terkulai. diulang, aku mau Tidak, minum kopi nih. tidak dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Itu kan berarti kan loh nggak dibuang kan udah. Oh kita nggak ada pohon ya. Ya. Iya, iya. Udah kiwir-kiwir ya, kiwir-kiwir lagi lu udah ngerti lah kiwir-kiwir apa bahasa Indonesianya apa sih kiwir-kiwir? Coba Pak ulang peragain kiwir-kiwir. Ya kiwir-kiwir. Oke. Udah kalau kita lihat itu bener-bener ya. putus buang Udah kan siap copot beres ya, kan? betul. Beres kan? Tapi enggak gitu. Nah itu kalau kita balik lagi itu gereja yang sola scriptura. Berarti kan ada lagi sola fide kan? Iya, iya. Apa kalau menurut kamu apa? Gereja harus berdasarkan sola fide itu misalnya. Iya, sola fide itu kan lebih ke arah iman ya. Jadi iman itu lebih luas sih. Yang pertama pastinya iman pada Yesus Kristus sebagai juru selamat ya. Fide Ya. itu iman ya. Iya, Sola fide. fide itu Iya, berarti tentang iman. hanya iman. Hanya Sola dengan iman hanya dengan kita iman ya. benarkan. Berarti kan Gimana tuh? berarti kalau ngomong soal iman kan ngomong soal kita bisa melihat sesuatu yang sebetulnya nggak ketok sekarang gitu. Iya. Bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat kan. Nah, mungkin kita balik lagi dalam keputusan kepemimpinan gereja ya. Kadang-kadang kita mesti cek juga sih ke diri kita semua ya, hamba Tuhan maupun majelis sama aktivis, pengurus ya. Apakah setiap keputusan yang kita ambil itu kadang-kadang ada keputusan yang memang masuk akal kan, secara hitung-hitungan dana segala macam gitu kan. Itu kan kayaknya lebih gampang ya dijalanin ya. Oh ya dananya ada, ini ada program ini gitu. Tapi gimana kalau ada satu program yang jemaat tuh passionate gitu. Ada majelis yang passionate atau aktivis yang passionate. Tapi waktu dijalani program kok dananya nggak cukup nih. Misalnya ratusan juta butuh dan tapi kayaknya seakan-akan kayaknya Tuhan mau nih jalan nih gitu. Nah, berarti kan waktu secara hitung-hitungan budget itu kan nggak masuk ke dalam hitungan kalkulator kita ya. Nah, apakah hal-hal yang nggak masuk akal itu bisa menjadi satu keputusan juga nggak kita ambil gitu? Nah, itu kan menarik ya. Apakah Ya, kita punya iman? Justru di sini itulah yang membedakan Faith ya. zone. Ya. Iya, Faith zone. makanya kita ngomongin faith zone. Zona iman. Ya, Iya. ya justru itu yang membedakan ya. Organisasi gereja dengan yang sekuler. Iya.
Kalau sekuler kan terapi. Semua harus masuk. Jadi gitu. harus klop antara pengeluaran dan pemasukan. Membuat program harus budget oriented gitu ya. Sehingga gereja itu bisa diberikan kira-kira tahun ini pemasukan berapa. Boleh nggak kira-kira gitu ya? Kita memprediksi GKI sulung gitu ya. Tahun depan naik 20% pendapatannya. Boleh nggak? Itu memprediksikan. Iya, ini kan Beriman. pernah kerja. Iya, kan? beriman Pernah nggak kerja, apa-apa. kan? Ya. Iya, Amin, biar nanti mic-nya makin bagus. Oh gitu. Iya. Oh jadi Beriman. bisa saya perkirakan nanti naik 20% gitu ya. Oh, kalau perkirakan mah mengamini kali. Kalau misalnya mengimani. target kalau setahu aku di dunia dulu kan pernah kerja juga. Jadi kalau target itu walaupun dia seakan-akan kayak beriman gitu naik 20% itu ada hitungannya semua. Iya. Jadi maksudnya tetap di dalam hitungan-hitungan Hitungannya kan berarti kan dari yang didapat kan. Iya. Yang didapat kira-kira Jumat gua gini-gini Iya, tetap ada dianalisa hitungannya. gini-gini. Wah Perkembangannya. bisalah kira-kira Iya. targetnya 20%, maka program dinaikkan sampai 20%. Iya. Lebih dari 20% nggak boleh. Nah, itu makanya kalau lebih dari 20% itu, lebih dari hitungan pengembangan itu. Nah, itu kan daerah yang udah mulai nggak masuk akal. Nah, kalau kita ngomong iman, ini tadi kamu ngomongin Kita sesuatu yang yang tidak kita lihat. Iya. Ya. Kenapa kamu ngomong menetapkan tahun depan 20%? Kalau iman, gua gak 20%. 100. 100%. Ya. Ini gerejanya Tuhan kok. Ya sama aja dibalik misalnya ada case. Ini case real di Sulung ya, case real ketika banyak kekacauan ya. Negara kita pernah kios kan. Yang diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga banyak gereja yang juga dihancurkan gitu ya. Nah kemudian ada gereja kecil di kota kecil, mudah rata dengan tanah. Mau bangun nggak punya duit, tulis surat ke Sulung, ya minta bantuan, ya. Pas kebetulan kasnya Sulung tuh nggak ada. Iya. Gua inget tinggal 6 juta atau berapa. Ya, bantu nggak? Mintanya berapa? Kalau aku Nggak terbangun, rata dengan tanah kok. Oke. Rata dengan tanah berarti kalau ini gereja kecil di kota kecil, Sulung gereja gede di kota gede, besar Surabaya. Tentunya kan bayangan gereja kecil lihat Sulung, wih kota besar, gerejanya besar, mentereng ada lagi. Kantongnya besar. Kantongnya besar. Iya pasti bisa Sampein bangun kantongnya begitu besar. mentereng kok. Tinggal Tapi 6 dalam juta. waktu itu ya kasnya tinggal 6 juta. Bantu Kasih nggak? apa enggak? Kalau mungkin aku 500.000. 500.000 tuh naik becak pergi ke Oh, nggak ada kotanya yang sampai ngomong kode. Ya kota kecil lah. Ya. Kalau Udah, gereja lu gimana? naik beca aja tak kasih 500.000 sampai enggak bapak becanya. Enak aja bangun gereja gede lihat rata dengan tanah cuma 500. 500.000 kan kalau toko bangunan di ya bisa lah dapat pipa berapa. Enggak, itu pikiran aku sih, maksudnya mempertimbangkan ABCDE yang lain. Enggak tahu kalau akhirnya gerejanya Bapak Ya akhirnya gimana kalau kita mau Ya sulit ngomongin itu gimana? putusan yang sulit. Iya. Yang mana sebetulnya Sulung sudah waktu nerima yang puluhan juta biasa terima. Sulung terima Persembahan yang puluhan juta itu juta. biasa terima. Cuma waktu itu ketika rapat surat masuk kasnya tinggal 6 juta. Oh, oke. Akhirnya gimana endingnya? Nah gimana kalau kita ngomong iman? Harusnya Iya saya bersyukur ya. Majelis Sulung itu ya. Yang waktu itu betul melihat gereja ini yang mimpin siapa sih? Lalu diputuskan, oke, kita kasih 15 juta. serius itu. Serius, ada risalahnya. Ya. Oh, itu pentingnya risalah ya. Oke. Oh iya, maka tuh kalau kita ngomong Iya. catet, jangan Iya, nggak iya. dicatat. Iya, Gua iya. ngomong catat nggak? Ya 15 juta. Ya, 15 juta ya. Tak 15 juta diputuskan. Persoalannya kapan ngasihnya? Oh, pintar. Loh, iya kan? Hah. Lah wong kasih tinggal 6 juta, kasih 15 juta nggak mungkin kan? Iya, iya. Nggak mungkin. Akhirnya Yang penting ini kan rapat.
rapat gerejawi. Dipimpin oleh orang-orang dengan berbagai latar belakang. Rapat ini lebih dari 2 jam hanya satu masalah itu. Tapi akhirnya membuat malah 2 kali ditunda. 2 kali ya. 2 minggu 2 kali ya. Akhirnya konklusinya balik firman Tuhan. Iman tuh muncul ya. Loh, saya katakan tidak harus sekarang. Cuma rapat ini berani dok enggak? Ya. Oke, dok Rebu. Ya 15 juta. You tahu. Kemis ya ada NN masuk ya 30 juta. Oh, gila. Langsung loh. Besoknya langsung loh. Loh, iya kan? Eh. Maka kalau kita bicara faith, kita tuh nggak tahu apa yang terjadi esok. Kan ngomong itu kan. Iya. Nah kalau gereja dipimpin oleh Sola Fide yang begini, ya aman kok. Ya kalau sekarang nggak usah duit, nggak ada duit, ya nanti lah. Lalu selama menanti nggak ada duit itu berarti ngapain kita? Berdoa. Iya. Iya, betul. Tuhan ini ada gereja kecil habis rata dengan tanah. Ya. Tapi ada guyon gini. Terus ya, GKS Sulung itu biasanya mengasih lebih daripada uang. Ya, lebih berharga daripada uang. Ayo kita tinjau di sana. Ya, banyak orang ikut meninjau gereja itu. Rata dengan tanah. Pendetanya istrinya 2 anaknya mati. Pernah tuh cerita ini dikubur di sini ya. Waktu kita hadir ke sana, nangis semua. Lalu kita pulang, puji Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan yang luar biasa nilainya. Apa itu? Air mata. Air mata yang menetes. Itu jadi kesaksian banget sih sebenarnya akhirnya buat kita pribadi. Cuman itu kasihnya 30 juta. Apanya? Kasihnya 30 juta Pak? 20 juta akhirnya. Oh. 20 juta. Iya. Ya coba kita kalau memberi tadi ya kan ini ngomong kasih aja 500 juta. 500.000, 500.000. Mimpin rapat kan? Iya. Oke dok, 500.000 dok. Saya tanya ketika memberikan keputusan 500.000 ada hati enggak? Ada hati apa nih maksudnya? Ada hati untuk memberi, hati untuk roh belas kasihan. Enggak ada. Cuman kayak ngasihnya cuman pas ya yang penting aku aman kasih lah gitu. Iya. ada Yang penting ngasih. aku tetap lebih banyak. Dari mana Iya, bisa aku masih naik? aman gitu kan. Dari mana bisa naik itu ketika kita melihat di lapangan. Gerejanya rata dengan tanah, bangku kursinya ada, pendetanya satu keluarga mati semua. Iya. Sulung masih mentereng. Bangku-bangku organ semua masih ber-AC, jemaat masih ber-AC. Pendeta sak keluarganya misi ada sampai emeritus kan. Iya. Enggak dibakar nanti. Ya. Kehilangan itulah yang kemudian Sulung masih diberkati Tuhan luar biasa. Nah, Sola Fide itu ya. Sola Fide. Keren. Iya, Jadi sebenarnya ini terkait Tapi ya. menarik ya. Gimana maksudnya iman itu juga nggak boleh kebablasan juga ya. Jangan semua toto kan ada keputusan gerejawi itu yang memang harus masuk akal gitu. Tapi ada momen-momen yang dimana nggak masuk akal kan, nggak mungkin semuanya nggak masuk akal juga kan. Oh iya. Maksudnya Jadi gitu. saya kira tetap Itu ada dinamikanya. tiap gitu. pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dengan Betul. iman atau enggak. Berarti ada unsur iman itu juga ada unsur listening to God juga gitu. Iya. Maksudnya itu adalah momen dimana kita itu perlu mengambil langkah iman itu kan kayak didorong oleh Tuhan juga kan majelis-majelisnya kan. Jadi nggak sembrono semua pakai iman nggak masuk akal nggak masuk hitungan. Ya organisasi gereja ambruk semua. Lalu kemudian majelis kompak mau kepingin apa gitu ya, langsung kita imani gitu ya. Padahal keinginan itu ada di kita yang bukan kehendak Tuhan kan. Ya. Tapi kita ngomong iman. Iya. Nah makanya menarik sekali kenapa presbiter, karena kolegial itu iman itu timbul dari iman bersama. Ya. Ngerti ya? Kenapa kolektif gitu? Kenapa kolektif rame-rame? Kenapa kok pemimpin di presbiter itu rame-rame? Karena itu juga dari sisi iman. Oh ada konfirmasi dari Panatan. Oh aku konfirmasi dorong mau kasih 20 juta gitu. Nah itu sistem kolektif itu ternyata juga iman bersama itu bisa keluar tuh konfirmasinya. Dan juga dari sudut saya pikir presbiter itu menarik. Kenapa mesti pemimpinnya rame-rame? Karena kalau kita ngomong truth kan gak ada orang yang paling benar kan. Iya. Pada akhirnya setiap orang itu truthnya harus diuji sama yang lain gitu. Itu namanya akuntabilitas. Artinya
Ojas kan nggak bisa bilang bahwa Ojas ini udah absolute truth kan, nggak bisa. Truth yang paling absolut gitu kan nggak bisa kan. Makanya kenapa Calvin itu mungkin waktu bikin presbyter ya, aku menilai itu ada sudut akuntabilitasnya secara truth ya, bahwa tidak ada orang yang benar paling benar di antara majelis itu penatua. Dan kedua itu waktu dia mengambil langkah iman itu harus dikonfirmasi sama orang lain juga merasa waktu berdoa itu Tuhan itu ngomong dia juga gitu. Sehingga itu langkah imannya itu diambil dari kolektif juga. Gitu. Memang betul juga ada yang ngawur gitu ya. Misalnya ada jemaat yang sakit, iman pasti sembuh. Nggak kayak gitu juga. Ya, tunggu dulu. Nggak gitu juga. Ya, tunggu dulu kan. Contoh pun Paulus sampai nangis-nangis 3 kali minta disembuhkan, Tuhannya berkata cukup kasih karuniaku. Ya itu Paulus loh. Kan sakitnya kan waktu itu banyak mana sakit yang berat sekali yang dialami sampai nggak tahan Paulus dia. Dia berseru ya bolak-balik minta Tuhan sembuhkan aku. Ternyata enggak. Ya, nah itu iman yang kalau iman itu betul-betul mewarnai gereja, saya kira konflik sih boleh konflik lah. Tapi iman itulah yang memulihkan. Ya, memulihkan, ya. Maka baru yang ketiga Calvin mengatakan sola gratia. Semua itu hanya anugerah. Anugerah. Jadi anugerah itu bicara bahwa bukan karena kamu pintar loh ya, kamu pintar loh ya, aku pintar loh ya, bukan karena itu. Apa yang kita miliki sepinter-pinternya apapun ya, dikasih itu, ya, anugerah. Punya Tuhan kan. Iya. Seringkali ngomong kan. Ya, oh naik mobil, ini bukan mobilku loh. Ya. Oh ini punya laptop, bukan laptopku. Laptop itu kan gitu ya. Titipan gitu ya. Cuma nanti kalau saya ngomong ini titipanmu mah Tuhan ya. Tuhan ngomong suruh kasih aku, kasih enggak? Setelah saya doakan dalam iman, kayaknya enggak. Kayaknya kamu salah dengar deh. Iya, aku sudah baca Alkitab. Kayaknya enggak. Nah, tapi konsep itu kan, iya loh, kita bisa ini ya, apa sih yang kita sombongkan? Jadi apa yang kita sombongkan? Iya. Ada musik. Teman gua sekelas ya, gua sekelas ya. Ya kalau ini gua nggak nyebut namanya, nanti kalau dengar sombong gitu ya. Sombong. Itu waktu dia bertobat ya keluarganya marah sekali kan. Ya dia punya koko, punya cece, kalau ke gereja ya cecenya ngumpet-ngumpet gitu ya. Ketemu dipukulin apa-apa. Cuma satu hal kemudian istri bilang, "Pak, yuk bertobat." Sebelum dipukul Tuhan. Dia bisnisnya ke Jerman ya tiba-tiba. Atau di kotanya gitu ya. Tapi tiba-tiba salah satu akhirnya dia mutusin ke Jerman untuk berobat kan. Pusing sekali ya. Lalu sampai Jerman ditemukan dari MRI itu bahwa di otaknya itu ada 1 titik kecil. Ternyata tuh kanker ganas. Itu pergi ke sana 2 minggu, pulang istrinya sudah bawa abu. Ya. Ternyata ganas hanya 2 minggu. Bawa abu apa? Abu suaminya. Meninggal? Iya, dibakar. Di sana bawa pulang. Tapi ketika pulang, kesaksian luar biasa. Puji Tuhan, walaupun berat kehilangan suami saya. Tapi suami saya di sana ketemu Tuhan Yesus. Orangnya pintar. Bisnisnya camik luar besar. Wede waktu itu nentang mati-matian, dibilang hati-hati ya. Dia bilang, oh semua ini bisa karena gua, karena sekolah gua pintar. Coba kalau nggak pintar, lu bisa cari duit. Waduh. Padahal kita nggak ada apa-apanya. Begitu kena 1 titik aja. Dia rontoh semuanya bahwa keberhasilan, kesuksesannya tuh. Dan dia berlutut dan akhirnya ya sampai umur segitu aja. Tapi dia ya, masih melihat apa itu sola gratia. Ya, Tuhan masih berikan kesempatan ya, Sarah. Ya. Nah, 3 hal itu yang jadi fondasi gereja ya. Sehingga ketika gereja mau dibangun di situ ya itu beres. Organisasi model apapun nggak masalah. Ketika orang-orang yang ada dalam organisasi itu memahami itu,
Nah, nanti persoalannya adalah bagaimana kita mempersiapkan di antara kita teman-teman kita yang duduk di dalam organisasi itu dengan konsep kebenaran firman Tuhan. Iya. Nah, sehingga kalau demikian maka gereja reformasi itu dengan istilah yang terkenal Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda gitu kan. Yang artinya bahwa gereja itu kan mereformasi dirinya sendiri terus. Dan ketika mereformasi dirinya terus, maka gereja itu juga hadir di tengah-tengah perubahan untuk memberikan pengaruh. Dampak yang memang sesuai dengan kebutuhan zaman. Sebelum kita jauh ke sana ya, tadi mungkin soal sola gracia itu konteksnya ketika bicara dalam kita yang ada dalam organisasi gereja, Pak. Gimana kita menghayati sola gracia itu yang tadi kayaknya itu kan tadi Bapak cerita soal temannya Bapak tuh. Nah, itu tuh maksudnya kira-kira di dalam struktur organisasi gereja bagaimana orang-orang dalam itu bisa memahami sola gracia itu, Pak? Ada contoh-contohnya nggak? Iya. Jadi kalau kita bicara gracia itu kan anugerah. Anugerah berkat yang diberikan. Dan ketika anugerah berkat yang diberikan sebetulnya di situ ya titik tolaknya adalah gereja itu gereja yang mau mengampuni enggak? Ya. Ada orang berdosa, ada orang gagal, atau mungkin saya tersinggung, ya saya marah gitu ya. Saya mau enggak mengampuni orang-orang yang memang konflik dengan saya di dalam organisasi ini. Karena ketika bicara anugerah itu kan Tuhan Yesus dan kita gitu kan, bandingannya kan gitu kan. Lalu siapakah kita, siapakah Tuhan ini? Dan kita tuh orang yang terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Tapi anugerah itu terus-menerus ya diberikan. Ingat ya ketika Paulus di Roma mengatakan ini, semakin banyak dosa semakin kasih banyak karunia. Nah, kalau gitu ayo berdosa saja supaya kasih karunia-Nya banyak. Tapi yang menarik itu harusnya nggak cuma satu orang ya Pak ya. Jadi maksudnya secara kolektif kemajelisan pun juga sola gracia. Karena kan dalam gereja pun ada kasus-kasus tertentu yang mungkin majelis harus tangani kan. Apakah harus dihukum secara saklek ataukah jadi ini masalahnya truth sama grace ini kan sama love ini kan. Truth sama love ini kan ngimbanginnya tuh susah. Kadang kalau nggak dihukum nggak jerak gitu. Oh jangan dong kan Tuhan ngajarin ngampuni. Jadi gimana keseimbangan antara truth sama love gitu di dalam secara kolektif gitu. Nggak cuma satu orang kan. Kita ngomong kepemimpinan nih gereja gitu. Nggak gampang. Jemaat Kenapa? juga, Karena kalau sudah kita rapatkan ya pengertian rapat tadi banyak orang banyak pendapat. Ya. Dan kalau memang belum basicnya belum sama, nggak semudah apa yang sebetulnya ideal kita inginkan. Untuk bicara love, kasih ya. Kalau kita sungguh-sungguh betul ngerti kasih itu ya, kasih itu sebenarnya adalah kasih yang tanpa batas. Soalnya kalau kita ngikut Yesus kan kayak gini kan, kita nih manusia kan berdosa. Kalau ngomong truth, ya pantasnya dihukum masuk neraka. Tapi kan karena love itu, karena grace itu kan. Jadi hukuman kita jadi nggak jadi. Yang nanggung siapa? Sisa hukumannya, ya Tuhan. Nah ada nggak dalam keputusan gereja itu secara kolektif itu ada kasus apa gitu, ada truthnya juga. Tapi di situ ada love-nya juga, ada gracia, ada grasianya juga. Ada nggak pernah, Pak? Jadi dihukumnya sih. Juga, hukumnya dikurangin, tapi ada anugerahnya banyak gitu. Iya. Jadi case-case banyak sih di dalam keputusan-keputusan yang memang kita harus mengasihi, kita harus berbelas kasihan. Tapi nggak kompromi kita juga. Kita harus, tetap tidak gitu ya. Jadi justru dengan kita mengasihi membuat dia boleh balik. Nah, itu kan ada goalnya kan. Justru dengan kita mengasihi orang itu merasakan, waduh, ada pertobatan. Tuhan itu luar biasa. Aku menemukan saudaraku di GKI Solo. Nah, itu satu pengalaman yang betul-betul kita bicara itu adalah grace anugerah.
Kalau misalnya dia merasakan itu. Kalau misalnya Bisa juga aku juga ngerasain. menemukan orang-orang di gereja juga kita udah baik setengah mati, setengah hidup. Tengah hidup ya. Kalau setengah mati Kalau setengah mati sekuler. sakno. Jadi udah baik banget, tapi ya dia tetap aja kayak gitu. Take Nah it itu for granted gitu. Memang kita jadi kayak bisa itu gimana Pak? bisa Kira-kira Ko Onil? menemukan orang yang tanda petik menyalahgunakan love tadi kan. Iya. Iya. Mm-mm. Saya berbelas kasihan Iya. supaya gereja kasihan sama saya. Heeh. Tapi memelasnya itu adalah memelas yang sebetulnya di dalam dosa. Contoh, pas kita latihan paduan suara, ada orang kesasar dari luar pulau, dirampok habis-habisan ya, di pelabuhan nggak punya duit. Dia nunjuk di depan hotelnya gereja Sulung, ada hotel kan di situ kan, dia nginep di situ, dia nangis-nangis dia. Oke, kita datang ke sana, lihat kamarnya, dibuka Alkitab, ada siletnya gitu ya. Lalu kemudian saya tuh tadi jam 7 tuh mau bunuh diri. Udah siletnya, udah. Akhirnya hidup saya ya. Karena saya nggak bisa pulang, nggak punya tiket macam-macam ya, belum makan semua ya, udah bunuh diri aja. Tapi kelihatan salib itu. Memang betul di gereja, di hotel tuh melihat depannya, sampingnya tuh di Iya. Kesul salib. Wah, Tuhan Yesus bicara dengan saya. Saya ke gereja, siapa tahu ada orang yang Mau memberikan bantu. anugerah kasih. Iya. Ya udah, karena itu dengan nangis-nangis, ya kita ajak makan ya, makannya aja sampai nggak nafsu gitu ya, separuh dimakan, bilang habisin nih, mahal ini soto ini ya oke kasih semua ya, besok kekurangannya kan ini kan latihan orang-orang ngumpulin duit kan, kurang gitu ya, saya bilang besok kantor buka, oke tak tambahi ya uang itu ya. Jam 11 jam 8 gue ditelepon GKI lain, Pak hati-hati kalau kedatangan orang yang model ini. Loh persis. Nah orang itu datang kan, Iya. orang itu kemudian datang, ya Bapak jujur, jujur Pak, jujur saya Bapak begini. Saya telepon kan, kasih teleponnya. Ya. Waduh kayak cacing kepanasan itu. Ya, ternyata bohong, marah betul saya. Kenapa marah? Karena saya dengan teman-teman berdoa bersama-sama, nangis sungguhan bersama-sama, Iya. belas kasihannya muncul. Ternyata dibuat Nipu. Iya. Lalu apa? Iya, gimana lalunya? Uang kemarin gua minta balik. Kapan? Gua minta balik. Karena ini nipu kok. Tak minta balik. Karena uang ini aku kembalikan kepada orang yang ngasih. Itu konteks uang ya. Aku lagi mikir kalau misalnya orang yang agak unik itu uniknya adalah dalam bagian pelayanan yang tanpa uang. Misalnya let's say yang paling sederhana dalam pelayanan dia dalam entah itu pengurus, entah itu dia majelis penatua. Kalau misalnya dia tuh let's say melakukan sesuatu yang nyebelin gitu kan, yang gak sesuai dengan truth. Akhirnya sejauh mana nih? Misalnya wah nyebelin banget nih orang satu ini gitu ya. Ngomongnya suka sembarangan misalnya, atau dia nggak pernah on time sesukanya sendiri. Sejauh mana akhirnya kita menyeimbangkan kasih itu, kita menerima dia atau kita depak aja dia. Nah itu tuh itu kan kalau uang kita aku rasa akhirnya bisa ada contoh konkretnya kita mesti ngapain. Kalau misalnya ini soal moral dan karakternya dia Pak. Karena yang aku rasa sekarang kebanyakan karakter-karakter orang di dalam gereja yang tidak sesuai kebenaran itu tuh kadang kita susah. Aku pribadi merasa kayak gimana nih, apa harus ku sentil keluar? Maksudnya udahlah lu jangan pelayan dulu lah, lu di dalam jemaat aja lah, gak usah pelayanan dulu. Ataukah gimana tuh? Karena ketika kita bilang pelayanan tapi pelayanannya hancur. Pelayanannya jadi orang-orang gak mau pelayanan, jadinya jadi batu sandungan buat yang lain. Atau buat yang lain. jadi cukup kompleks kan. Akhirnya kayak gimana tuh? Kalau misalnya contoh case-nya seperti itu, sebagai orang-orang yang ada dalam organisasi ataupun kita yang sebagai jemaat dan aktivis misalnya, Bisa kita jadi mesti jadi majelis ngapain? juga kan.
Bisa juga orang itu kayak karakter itu Iya. ada di majelis. Itu mesti gimana kira-kira? Kalau jelas moral dan itu jadi batu sandungan di masyarakat. Di Di jemaat. di Ya. jemaat aja Pak. Di Iya, gereja. Lingkar enggak jemaat. maksudnya yang saya kaitkan dulu yang moral kan, Oh, itu kan oh ngomong iya. moral Ha, ya. ha, ha. Kalau dengan moral dan sudah jadi batu sandungan, langsung cut. Untuk jabatan loh ya, apalagi kalau penatua, Iya. cut nggak bisa. Karena itu akan merusak kehidupan gereja. Ya, Ya. ngerusak orang yang lebih banyak. Cut-nya itu cut supaya tidak berjabatan, ya. Bukan cut untuk dibuang orangnya keluar dari gereja, bukan loh ya. Cut untuk yuk nggak bisa melayani Betul. sebelum beres. Nah, Itu truthnya berarti. ya untuk menegakkan kebenarannya kan, Ya. ya. Maka itu kan Paulus juga katakan nanti kalau kita lihat dalam kriteria jangan orang yang baru bertobat. Ya. Kenapa? Karena baru bertobat bisa balik lagi gitu kan. Oke. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang jangan dulu untuk menduduki jabatan ini gitu ya. Jangan gitu, jangan ya. Nah, yang susah sekarang adalah kalau karakter, kebiasaan, ya, sifat-sifat, Iya. ya. Iya. Nah, itu mesti memang nggak mudah diberesin. Apalagi kalau dia sudah jabat kan sebagai ketua misalnya gitu ya. Iya, iya. Ngomongnya selalu nusuk-nusuk hati Ya. dan rembela gitu ya. Sampai Iya. kena rembelannya. Enak banget ya. Iya, iya. Gitu kan? Iya. Kayak gitu. Ya. Harus apa? Harus Kalau ngapain? dia Ha. turun jadi ketua, turun jadi sekretaris, turun jadi seksi-seksi ini, ya, ya, karena semua sudah nggak suka gitu ya, ya, tetap secara kolektif semua tadi ya, menolong orang ini. Masalahnya begini ya, ketika kita masuk organisasi ya, pada umumnya kita menyelesaikan masalah itu secara organisasi kan. Iya, iya. Ya, kalau secara organisasi gampang udah. Buat aja aturan yang bikin masalah pecat, Iya, iya. beres kan. Tetapi jangan lupa yang love tadi kan. Ya. Bahwa orang yang demikian itu ya, pasti ya kalau ditarik latar belakangnya ada sesuatunya. Iya, iya. Itu kan seringkali katakan ya latar belakang keluarga, luka hati, luka apa sehingga ketika besar luka yang lalu itu munculnya tuh jangan lupa setelah kita dewasa. Betul. Ya. Jadi Iya kan? karakter dia. Iya, itu yang mesti ditemukan, Jess. Berarti oke, berarti harus ada yang ngobrol dengan dia kah? Betul. Mungkin Nah, iya, mungkin diputus dari jabatannya karena dia akan merusak lebih banyak orang Iya. kan, batu sandungan. Tapi dalam persahabatan kita nggak putus. Iya. Itu love itu seperti Iya. itu. Dan mungkin kita juga peduli untuk dia lebih pulih kan. Iya. Artinya mungkin kita bisa saranin ke pembina yang bisa pastoral atau konselor Kristen atau gimana gitu. Nah, yang sering membuat kita gagal dalam organisasi gereja yang tadi antara truth and love tadi. Iya. Kita tidak pernah membangun relasi yang baik. Nah, itu dia. Gua nggak kenal lu nggak kenal gua nggak kenal lu. Tapi lu tak pilih jadi ketua ya. Oke, gua jadi sekretaris. Ya. Loh, ini orang nggak pernah kenal kan? Iya, tiba-tiba disuruh-suruh. Iya, disuruh-suruh, dikasih jabatan, begitu bekerja, loh ternyata orang kok enak ya ngomongnya, waduh, luka aku banyak loh. Nek ngomong jangan sembarangan lo gitu bilangnya. Iya, iya. Lah, loh, kenapa saya bisa begitu? Karena saya nggak kenal. Tapi kalau kita sudah kenal, akrab semuanya, itulah yang seharusnya orang-orang yang ditempatkan di dalam organisasi gereja. Berarti berarti sebelum seseorang atau kita itu ada dalam satu organisasi gereja. Nah ini yang kurasa juga beda dengan yang di luar. Harus ada satu persekutuan dan relasi yang cukup dekat, akrab, Iya. dan kita saling kenal mungkin kali ya. Iya. Dari situ Mungkin supaya jangan cuma relasi job desk aja. Ha-ha. Biasanya kan kebanyakan kita kan kalau Kayaknya relasi tuh relasi job desk pelayanan. Oh iya, iya. Bukan- Itu justru yang merusak kan? Ya, jadi itu seharusnya itu kayak kita relasinya cuma truth doang gitu. Iya. Truth itu artinya lu lakuin yang benar ya pelayanan lu. Kan truth doang kan. Iya. Tapi di luar pelayanan kita nggak pernah relasi sama dia gitu. Berarti kan kita nggak loving dia gitu. Itu tuh yang kurasa jadi akar permasalahan kali. Kita hanya relasi kerjaan, bukan Betul, relasi saudara. Tapi bisa dibalik, Persaudaraan. bisa dibalik juga, Jess. Bisa cuma love doang. Artinya dia relasi teman, sahabat, loving, tapi Cincai lah, tapi sebenarnya organisasinya nggak jalan.
Karena kebanyakan relasi persahabatan terus, tapi truthnya bahwa organisasi ini harus kita kerja sama-sama mengarah ke satu job desk-nya apa Jadi gitu. cincai-cincai gitu enggak, juga. kalau hubungannya kita sudah baik, akrab ya, pasti ada kesehatian yang sama kan. Iya, betul. Kesehatiannya sama kan. Nah, kalau memang sudah begitu ya tes karunia aja. Kita sama-sama bertiga ini tes karunia, podo-podo karunianya males semua. Ya sudah males aja kan. Ya, dikasih tugas nggak jalan semua kan. Yeah. Tapi ketika ada semangat apa, nah itu yang menentukan. Tapi dengan kesehatian ini ya, ini aja lah. Gelas ini kotor ya. Kalau kita sehati ya, udah nggak usah gua nyuruh lu ya. Yuk ambil sendiri, cuci sendiri. Walaupun mungkin gelas saya. Iya. Ya kan. Ya, saling gayung bersambut gitu ya. Lah pelayanan itu sangat dibutuhkan untuk apa yang namanya gayung bersambut. Iya. Ya. Nah itu kalau tidak dekat, relasi itu nggak akrab, ya akan buyar. Iya. Enak aja lu mentang-mentang ketua nyuruh-nyuruh ya. Itu bendahara, memang lu bayarin nyuruh-nyuruh. Loh kenapa? Ya. Karena tidak ada kesehatian. Kenapa tidak ada sehati? Relasi kita sudah buruk. Ya. Maka itu hati-hati kalau asal menempatkan orang. Ya, hati-hati. Ya. Itu justru yang bahaya sekali. Berarti kalau mau rapat majelis, persekutuan juga jangan lupa gitu ya Iya. harusnya. Ini sebetulnya kalau di istilah manajemen itu atau di psikologi ya, ini kan kayak semacam orangnya tuh target oriented atau people oriented gitu. Iya. Iya. Itu namanya truth and love sebetulnya. Iya. Nah, kalau orang terlalu target oriented, dia apa semuanya relasinya relasi job desk. Iya. Tapi orang kalau misalnya terlalu people oriented, kadang-kadang terlalu berteman tapi lupa sebenarnya tujuan kita bekerja ini apa sih gitu. Iya. Nah, kalau Yesus itu ya yang kita perhatiin, truth sama love itu seimbang. Iya. Dia itu sambil truthnya dia adalah dia jalan ke Yerusalem, ke kayu salib. Dia tetap jalan ke arah sana kan. Tapi waktu dia sambil jalan dia berelasi dengan loving banget sama setiap orang di sekelilingnya gitu. Dan Yesus itu salah satu pribadi yang target orientednya dapat, tapi juga people orientednya dapat, Yes. Iya. Itu keren banget sih menurut aku sih. Dan aku rasa dari sini nih ya baru kita bisa berangkat ke yang tadi Bapak bilang Ecclesia Semper Reformanda. Dari situ tuh ada transformasi per orang-orang gitu nggak sih Pak? Iya. Coba itu Iya, gimana Pak? jadi ketika gereja hadir ya di tengah-tengah zaman yang terus berubah dan gereja reformasi, gereja yang terus reform, memperbarui dirinya. Ya, bukan identitasnya melebur dan ikut dunia, bukan. Identitas tetap doktrin gereja yang benar tetap dipertahankan, tapi doktrin ini yang harus dihadirkan dengan realitas. Nah, gereja harus bisa juga membaca apa yang namanya budaya, apa yang namanya gaya hidup, ya, apa yang namanya pola pikir, ya, dunia yang konsumerisme, yang kemarin kan muncul generasi Digital yang kecut-kecut merah. Strawberry. Soalnya aku gak seneng strawberry, aku seneng apokat. Generasi Aku durian. Anakku tuh seneng strawberry, kalau kemanapun carinya strawberry. nggak tahan penderitaan. Strawberry. Iya. Iya. Nah, generasi strawberry itu muncul ya dari latar belakangnya, dari orang tua yang zaman baby boomers. Ya. Berarti zamanku kan tahun 50-an itu yang hidupnya susah, ya. Ya, cari duit, cari makan, bangun keluarga, waduh susah banget. Lah, ketika saya bekerja sukses, ketika saya dikaruniai anak, maka dalam benak saya itu kalau bisa anakku tuh jangan susah seperti saya. Ya, itu pemikiran kebanyakan orang yang dulu struggle kan. Iya, Orang tuanya susah jadi kecil. papa saya masih ingat, papa saya itu Iya. ya naik sepeda dari Masaran ke Solo itu 20 kilo untuk kerja sebagai orang yang jualan polowijo ya, beras. Jualan apa? Polowijo itu ya beras, jagung, gula, Palawija. hasil tani. Istilah yang udah jarang kita dengar. Oh iya. Ya, orang Strawberry sih ketemu orang baby boomer ya. Ya, itu ya. Ya, lalu dia katakan apa? Sekolah baik-baik. Untungnya masih selalu katakan takut akan Tuhan supaya nanti kalau
kalian besar, jangan susah seperti Bapak. Hmm. Oke. Kalau zaman itu saya juga sekolah berjuang mati-matian. Tapi ketika anak yang sekarang itu, waduh jangan. Masa no, kasihan lah. Ya, ya. Ya. Sampai kaos kaki pun dipakaikan pembantu rumah tangga. Oh. Ya. Nah, gereja melihat zaman itu reformator. Mm-mm. Gimana pengeterapannya? Gimana penggembalaannya? Ya. Nah, itu yang harus menyesuaikan diri. Iya. Gak bisa kita sekarang anak strawberry kita terapin baby boomers punya sistem. Gitu kan. Harus Iya. menyesuaikan juga dengan perubahan zaman dan worldview juga Betul. kali ya. Ya. Cara pandang orang-orang hari ini. Ketika dia masuk di struktur ya, waduh repot loh. Semuanya sudah ready, siap sedia. Siapa yang siap sedia kan? Ya. Kalau kita yang di struktur, ayo udah angkat sendiri ya, beresin sendiri ya. Semua ya tinggal dengan temperamen masing-masing kan. Iya, iya. Ya, kalau semua kolerik semua, wah semangat semua ini. Tapi sekarang, nah itu kayak gitu tuh berarti kita lanjut ke nanti aja. itu Masih panjang loh. Ya, Oh, ini masih- ngomong relevan. udah capek mereka. Format Iya. relevan nih kita mungkin di konten berikut aja nih. Ha, Yas. gitu ya. Ini Ya. aku banyak Nah, banget Acen. pertanyaan soalnya kan aku ngurusin anak remaja nih ya. Sebut saja Gamaliel. Gitu-gitu kan. Anaknya siapa tuh? Itu anak Bapak Nathan nggak tahu siapa. Itu Enggak juga tergantung belakangnya. Kalau Saning ya anak saya. iya. Itu juga iya maksudnya benar. Anak-anak remaja tuh Iya, gimana aku membayangkan mereka dengan mental sekarang satu hari nanti jadi pemimpin gereja. Apa yang mesti dilakukan? Apa dengan mereka masuk dalam, aku percaya pasti ada di antara mereka masuk dalam organisasi gereja, kita Iya, mesti iya. ngapain? Itu pertanyaan Iya, yang harus iya. seperti apa kita mempersiapkan Ya, perubahan itu menghadapi memang iya. kita harus siap untuk ya ayo kita mereform gereja ini dengan kondisi yang ada. Iya. Oke. Sekalipun eksistensi gereja tidak pernah berubah. Iya. Oke. Oke, berarti kurang lebih hari ini kita ngobrolin, aku mendapatkannya sih banyak banget sih dari contoh-contoh kasus itu, tapi kurang lebih ada 3 dasar, Iya. 3 sola itu yang menjadi Iya. dasar kita ketika masuk hadir dalam organisasi gereja. Bukan organisasinya, tapi orang-orang di dalamnya harus punya pandangan ini nih, melandaskan cara pikir dan cara ngobrol, cara Mindset. menyepakati dari 3 sola itu. 3 sola. Skriptura, Hah? sola skriptura itu berarti Alkitab, firman Tuhan, Iya. bener ya? Berpatokan Kayak pada diuji, itu. ujian. Yang kedua, Kedua, sola fide, Iya. ya, iman itu Iman juga betul. harus dipraktekkan gitu ya. Jadi praktekan dialami, ditumbuhkan dialami, bersama. betul. Dan yang terakhir tuh ada Gracia. grace-nya itu, sola Oke. gracia itu, dan aku rasa ini tiga-tiganya koneksi semua. Ya. Dan itu dasarnya jelas gitu ya dari firman Tuhan. Jadi semoga 3 hal ini aja deh minimalnya, udah banyak contoh yang kita obrolin, semoga kita Iya. doakan sama-sama biar nanti pemimpin-pemimpin gereja, bahkan gak usah jauh-jauh penatua, dari pengurus-pengurus bidang-bidang semuanya bisa punya dasar yang sama supaya gerakannya tuh benar-benar sesuai dengan yang Tuhan mau kali ya, bukan Yes, sesuai dengan yang saya mau atau Ya. Anda mau. Ayo Iya, kita terus betul. doakan supaya pemimpin gereja kembali kepada Iya. sola tadi ya. Betul. Semua Oke. ya. Amin. Pak, mungkin aku rasa nggak ada salahnya kita doa sama-sama. Bapak doain mungkin kali ya untuk semua gereja sih, semua gereja, mereka yang saat ini duduk di organisasi gereja, Kepemimpinan. mereka yang akan dalam kepemimpinan, Calon pemimpin. Oke. supaya bisa punya nilai-nilai ini nih, gitu. Ya, kita Ya berdoa. Pak. Ya. Tuhan, makasih untuk percakapan ini. Ya, kami mohon ampun daripadamu Tuhan ketika kami memimpin gereja sudah jauh daripada sola scriptura, sola fide, sola gracia. Sehingga yang kami bawa latar belakang kami, ego kami yang tidak heran seringkali kami menghadapi konflik-konflik di dalam pelayanan. Bahkan luka hati itu ada. Oh Tuhan, ampuni kami. Kembalikan kami gereja kepada dasar firman Tuhan. Baik yang sekarang ada, pemimpin-pemimpin gereja yang ada sehingga gereja mampu memenuhi kebutuhan zamannya.
karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan tetap memelihara gereja. Karena gereja berdiri di atas Tuhan Yesus Kristus, batu karang yang teguh, dan Engkau yang selalu melengkapi para pemimpin gereja. Terima kasih untuk apa yang kami bicarakan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you Ko Onil, thank you Pak Sama-sama. Nathan. See you lagi ya. Sama-sama, Tuhan Tuhan berkati. berkati.